Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Anto Channel, channelnya para petani organik seluruh Indonesia, khususnya para petani kunyit hitam organik dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kawan-kawan semuanya, subscriber setia, pada kesempatan hari ini saya akan menyajikan sebuah konten, yaitu pembuatan kerangka sungkup, ya, kerangka sungkup massal untuk persemaian kunyit hitam. Bagaimana caranya dan bagaimana prosesnya? Mari tonton video sebagai berikut sampai selesai, jangan di skip ya kawan-kawan. Insya Allah bermanfaat. Oke, selamat menyaksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Jumat tanggal 9 ya, Desember 2021. Saya akan membuat kerangka sungkup ya. Nah, ini sudah saya pasang kerangka sungkupnya menggunakan paralon ya. Paralon kecil yang biasa untuk instalasi kabel listrik ya di rumah. Ini saya manfaatkan untuk pembuatan kerangka sungkup untuk menyemai bibit kunyit hitam. Dulu waktu menyemai bibit vanili saya menggunakan kerangka bambu ya, karena pengalaman bambu itu gampang dimakan rayap ya, nggak sampai 6 bulan itu sudah dimakan rayap, rapuh sehingga pada roboh ya. Nah, sekarang saya akalinnya menggunakan paralon ya, paralon kecil yang biasa untuk instalasi listrik. Ini kan bisa dilengkungkan ya. Nah, ini 3 kerangka sudah saya pasang ya, ini seperti ini ya. Nanti akan pasang semua sana sampai sepanjang 8 meter ya, sampai ujung. Nah, bagaimana caranya, cara melengkungkannya, cara memasangnya, mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kawan-kawan,
paralon kecilnya yang sudah saya potong-potong ya. Ini awalnya panjangnya kan 4 meter ya. Saya potong dibagi dua, masing-masing 2 meter 2 meter. Karena ini sungkupnya lebarnya 1 meter, maka butuh panjang kerangka 2 meter ya. Semeter, kemudian ditekuk kanan kiri setengah meter. Oke. Nah, ada alat bantunya ya, menggunakan karena ini kan paralon ini kan berlubang ya. Nah, ini berlubang. Ini nanti dimasukkan ke besi ya. Jadi nanti ini nancep ke besi. Besi behel yang ukuran 10 mili ya, atau 1 cm. Panjangnya 30 cm, 40 cm, ditancapkan ke dalam tanah. Itu sebagai anunya ya, tiangnya ya. Kalau ini masuk ke tanah kan agak susah dan berkurang nanti panjangnya. Oleh karena itu menggunakan besi behel yang dipotong panjangnya 40-40 ya, kanan kiri. Nanti tinggal ini masuk, besinya masuk ke sini. Ini lengkung nanti begini ya, dilengkungkan dulu. Oke, kita pasang besinya dulu ya. Nah, ini besinya kawan-kawan ya. Ini besi ukuran 10 ya, besi 10 ya. Nah, ini panjangnya 40 cm ya. Cukup satu lonjor besi, yang besi kan panjangnya 12 meter ya. Dipotong-potong menjadi 40 cm. Ini dapatlah berapa ya? 28 ya kalau nggak salah. Ya, dapat 28 kanan kiri, jadi masing-masing 14 ya. 14 kerangka. Oke, kita pasang. Ya, kawan-kawan semuanya, mari kita saksikan pemasangan besi ya, atau penancapan besi ke dalam bedengan. Nah, itu jarak besinya itu kurang lebih antara 50 sampai 60 cm ya. Tapi saya itu menghitung dari lekukan-lekukan asbes ya. Saya hitung setiap lekukan yang lekukan yang ke dalam ya. Saya hitung 7 ya, 7 lekukannya, kurang lebih antara 50 cm sampai dengan 60 cm ya. Karena tidak diukur pasti dengan meteran ya. Ini perkiraan aja. Perkiraan, dan setelah ditotal memang kurang lebih seperti itu ya, antara 50 sampai dengan 60 cm ya, setelah dibagi panjang bedengan 8 meter dan jumlah besi yang ditancapkan. Nah, ini ngambil besi lagi ya, mau dipasang yang ke sebelah kanannya ya. Itu dihitung ya, hitung-hitung sampai 7 itu sayang. Begitu 7 langsung ditancapkan besinya, dihitung lagi, tancapkan lagi ya, dihitung lagi ya, diulangi hitungnya, lalu tancapkan lagi. Nah, terus dihitung lagi, tancapkan lagi besinya ya, lalu dihitung lagi lekukan-lekukan asbesnya. Nah, itu dihitung lagi ya, lekukan asbes dihitung lalu ditancapkan ya. Setiap 7 lengkungan 1 besi ya. Ya, jaraknya kurang lebih 50 sampai 60 cm lah. Itu dihitung lagi ya, ditancapkan lagi terus sampai ujung sana ya, sampai ujung bagian sana. Itu yang ada paranetnya mungkin ditunda dulu ya, apa disingkap dulu paranetnya ya. Pas ya, pas besinya sudah ya. Sekarang tinggal besinya kita pantek dulu ya supaya ambles ya.
Oh iya kawan-kawan, besinya mau diambleskan lagi atau dipukul menggunakan batu itu ya. Ya kan nggak ada, lupa bawa martil, saya pakai batu aja yang ada batu asahan itu ya. Nah, cuma ditekan langsung masuk. Itu kan bedengannya gembur ya, sudah dicangkul. Jadi tinggal tekan pelan-pelan aja langsung masuk. Ditekan menggunakan batu asahan ya. Ya, itu masuknya rata dengan ujung atas aspes ya. Jadi besi masuk itu 10 cm karena besi panjangnya 40 cm, masuk ke dalam tanah 10 cm. Ya, aspes itu kan 30 cm ya, besinya 40. Jadi besinya masuk ke dalam tanah itu kurang lebih bagian sebelahnya 10 cm lebih lah. Mungkin 15 cm ya. Yang sebelahnya diamblaskan lagi besinya supaya rata dengan aspes bagian atas ya, supaya rata atau lebih rendah sedikit malah lebih bagus ya. Lebih rendah 5 cm kalau nggak salah itu. Jadi begitu rata masih ditekan sekali lagi ya, 5 cm kalau nggak salah. Amblas rata, tekan sedikit 5 cm, diamblaskan rata aspes, tekan lagi sedikit 5 cm. Nah, selesai ya kawan-kawan, penancapan besi sudah selesai. Langkah berikutnya saya akan menancapkan atau akan melengkungkan paralon ya. Ya, sedang dilengkungkan pelan-pelan paralonnya. Lalu caranya paralon itu langsung dikaitkan ke besi. Besinya masuk ke dalam paralon ya. Nah, itu sudah masuk, lalu dilengkungkan pelan-pelan ya. Kalau nggak pelan-pelan patah itu. Ya, karena itu ringkih sekali ya. Kalau nggak pelan-pelan sambil dipijit-pijit supaya lengkung. Nanti kalau kira-kira sudah pas posisinya, besinya dimasukkan ke dalam rongga paralon ya, sehingga paralonnya itu kedudukannya tetap ya. Nah, itu sudah masuk ya, tinggal dirapikan ya. Sudah sip, sudah selesai satu paralon ya. Jadi jumlahnya 4 yang sudah terpasang. Masukkan lagi ujungnya, besi masuk ke rongga paralon ya. Caranya seperti itu, perhatikan ya. Kemudian dilengkungkan ya. Ya, dilengkungkan ya, terus dilengkungkan pelan-pelan ya. Kalau sudah dirasa lengkungannya itu sudah pas, maka ujungnya dikaitkan ke besi ya, atau besinya masuk ke rongga paralon ya. Ya, seperti itu. Iya, masuk plus ya, masuk ya, sip, udah masuk dan sudah rapi ya. Lalu ambil lagi paralon berikutnya ya, sedang dirapikan dulu itu ujungnya paling atasnya ya. Ambil paralon lagi, satu lagi ya, dikaitkan lagi ke besi ya, atau besinya masuk ke dalam paralon. Nah, lihat caranya ya, cara melengkungkannya seperti itu. Sebagai tumpuannya perut ya. Kebetulan perut saya buncit. Nah, masuk pelan-pelan ya, kemudian dorong, celep, masuk ke dalam, lalu dilengkungkan. Dilengkungkan pelan-pelan supaya tidak patah, sambil dipijit-pijit supaya lengkung ya. Dipijit-pijit secara halus ya. Nah, itu seperti itu. Dipijit-pijit, lalu dipastikan besinya posisi di sebelah mana. Terus dilengkungkan sampai dengan lengkungnya itu setengah lingkaran ya. Ya, lalu paralon dikaitkan atau besinya masuk ke dalam paralon ya. Plus masuk. Oke, sip ya. Diamati rapi apa enggak. Nah, kalau sudah rapi, kita ambil paralon berikutnya untuk dikaitkan lagi ke dalam kepada besi ya.
itu sedang dilengkungkan menggunakan tumpuan perut ya. Dilengkungkan pelan-pelan. Tumpuannya adalah perut saya. Ya. Dilengkungkan dulu supaya tidak kaget ya waktu sudah masuk besinya. Karena ini sudah dilengkungkan jadi tidak kaget ya, sehingga aman tidak patah. Ya. Nah, itu sudah masuk, lalu dilengkungkan pelan-pelan, ya, sambil dipijit-pijit, sambil diurut ya, supaya paralon tidak patah ya. Nah, supaya lengkung dengan lengkungan setengah lingkaran. Nah, itu ya, sambil dipijit, sambil ditekuk ya, sambil didorong, masukkan ya, plus masuk. Ya udah masuk. Sip. Nah, itu sedang dirapikan, kelihatannya sebelah kiri itu agak tinggi, maka didorong ke sebelah kanan. Ya, sip. Ini belum begitu rapi, nanti merapikan atau meluruskan bagian atasnya nanti menggunakan benang ya. Setelah selesai menancapkan kerangka paralonnya, lalu saya pasang benang bagian atasnya. Tujuannya untuk meluruskan lengkungan yang bagian atas ya. Nah, caranya begitu. Nah, hari ini kita memasang paralon dulu sampai selesai ya. Kerangka paralon yang dikaitkan dengan besi ya. Kalau sudah selesai sampai ujung sana, baru kita tarik benang. Itu masukkan lagi ya. Masuk ya, gampang ya caranya. Dimasukkan dari jauh, dari sebelah kanan ya, kita masukkan, lalu kita lengkungkan pelan-pelan sambil dipijit-pijit, sambil diurut, sambil ditekuk pelan-pelan ya, terus sambil dicari besi, ujung besinya di mana, lalu dimasukkan. Iya, sudah masuk, tekan plus, tekan lagi plus ya, udah masuk. Dirapikan sedikit ya. Rapi. Oke, sudah rapi ya. Dikeker-keker dari jauh. Ya, sudah rapi. Nanti lebih rapinya lagi menggunakan benang ya. Bagian atas tarik benang. Ini sementara aja dulu. Yang penting paralon sudah lengkung ya. Sudah lengkung, nanti kena panas, jadi lengkungnya nanti stabil setelah kena panas matahari. Kena panas matahari lalu dihujani, jadi nanti lengkungnya stabil ya, tidak akan berubah. Yaitu memasukkan lagi paralon besi masuk ke dalam paralon ya. Caranya seperti itu, memasukkan ujung paralon itu dari sebelah kanan ya. Setelah masuk lalu dilengkungkan lagi pelan-pelan sambil ditekan-tekan, sambil diurut ya, sambil dipijit-pijit. Lalu kita cari besinya di mana ujung besinya. Kalau sudah ketemu lalu lengkung. Paralonnya dikaitkan ke besi atau besinya masuk ke dalam paralon ya. Nah, seperti itu, gampang kan? Gampang sekali. Ya, nanti kawan-kawan praktek ya di kebunnya masing-masing ya. Untuk persemaian, khususnya untuk persemaian kunyit hitam atau persemaian apa sajalah ya. Teori persemaian itu memang harus disungkup seperti ini. Kalau persemaiannya ribuan, maka sungkupnya sungkup massal seperti ini. Kalau semainya cuma 100-200, pakai sungkupnya sungkup tunggal ya. Nah, kalau ini namanya sungkup massal untuk persemaian yang jumlahnya besar. Nah, ini sedang melengkungkan lagi ya, menggunakan perut ya. Dilengkungkan pelan-pelan ya, agar tidak patah ya. Lalu kita lihat cari besinya sebelah mana posisinya ya. Lalu kita kaitkan ke besi ya, atau besinya masuk ke dalam paralon. Nah, itu iya sudah masuk ya, langsung ditekuk pelan-pelan. Ditekuk, dilengkungkan sambil dipijit ya, sambil diurut-urut, sambil kita cari ujung besi yang sebelah kanannya sebelah mana ya, lalu kita masukkan ya, kita masukkan pelan-pelan sambil pegangin bagian atas paralon ya, supaya tidak ketekuk patah ya. Ya, sudah masuk ya, ditekan plus ya, tekan lagi plus ya, masuk. Oke ya, sudah masuk, sip. Nah, dihitung ada berapa itu. Nah,
Oke, selesai sudah pemasangan paralon. Alhamdulillahirrabbilalamin, dapat 10 kerangka ya. Nah, tinggal 4 lagi ya. Saya buka dulu itu paranetnya. Yang ada paranet itu ada bibit yang sudah disemai ya kemarin karena sudah panjang-panjang. Oke. Nah, ini jadinya seperti ini ya, kerangka sungkupnya ya, menggunakan paralon kecil yang biasa dipakai buat instalasi listrik di rumah ya, atau di gedung. Nah, ini kawan-kawan ya. Nah, itu ke sana. Ya. Ini untuk menyemai bibit kunyit hitamnya. Polybag udah siap medianya, tinggal kerangka sungkup sudah siap ya. Nanti besok tinggal semai. Setelah rimpangnya disemai ke polybag, baru nanti ditutup menggunakan plastik UV ya. Nah, itu sudah ada yang saya semai kira-kira 50-an lah ya. Oke teman-teman, cukup jelas ya proses pembuatan kerangka sungkup. Biasanya saya menggunakan bambu karena bambu rawan dimakan rayap ya, pengalaman yang kemarin, maka saya menggunakan paralon dan dibantu besi bekel ya. Di ujung-ujungnya itu kanan kirinya paralonnya itu masuk ke dalam besi, atau besinya masuk ke dalam paralon ini ya, jadi kuat. Tinggal nanti di atasnya dikasih ini aja, galaran pakai bambu ya, supaya lebih kuat lagi. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu ya. Salam kenal, Anto dari Depok ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan memasang benang untuk meluruskan kerangka sungkup ya. Kita mulai, bismillah. Nah, itu kawan-kawan, saya sedang memasang benang ya untuk meluruskan kerangka sungkup paralon ya, agar bagian atasnya itu antara satu dengan yang lainnya rata ya, sejajar. Belum diluruskan, ini kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, makanya saya tarik benang, lalu kita luruskan. Yang kurang, yang terlalu amblas kita tarik ke atas ya. Yang terlalu tinggi kita turunkan. Nah, itu sedang merapikan satu persatu ya, sambil melihat benang ya. Itu ujung atasnya pas benang ya, nempel benang ya, enggak nempel banget lah, jadi mungkin renggang 1 mili 2 mili ya, agar nanti tidak terganggu benangnya ya. Itu sedang dilihat-lihat, sedang diluruskan satu demi satu ya, dipantau sudah lurus apa belum ya. Ya, ini kurang ke bawah, diturunkan lagi yang bagian ujung ya. Nah, itu kelihatannya sudah pas ya. Kita periksa lagi sampai di ujung sana ya, itu kurang naik kayaknya. Nah, kita naikkan sedikit ya, itu kurang turun ya, diturunkan sedikit. Nah, sudah kelihatan rapi kan ya. Itu juga kurang turun ya. Nah, kurang turun atau kurang naik, nanti tinggal diturunkan atau dinaikkan ya. Kelihatannya sih sudah rapi ya, dipantau dari jauh kelihatannya sudah rapi ya. Ya, kelihatan ya, kalau atasnya sejajar atau tingginya sama, itu dilihat dari jauh juga sudah kelihatan rapi. Kalau tadi sebelum dikasih benang ada yang tinggi ada yang rendah ya, kelihatannya sudah kurang rapi ya. Nah, ini sudah kelihatan rapi ya. Ya, masih dirapikan sedikit demi sedikit ya. Ya, coba kita pantau dari ujung ya, dilihat dari bawah ya, masih ada yang belum rapi, sedikit kurang ke bawah, kurang masuk ke bawah ya. Oke kawan-kawan, terus dipantau ya, agar kawan-kawan semua tidak gagal paham ya.
Jangan di skip ya kawan-kawan. Ini penting sekali nih ya, dalam proses pembuatan kerangka sungkup massal menggunakan paralon instalasi listrik ya. Nah, ini saya bersaing dengan burung ini. Burung juga ngoceh, saya juga ngoceh. Nah, itu karena ini saya dubbing suara habis subuh ya, pagi-pagi ya. Dipantau satu demi satu rapi ya. Ini juga kita lihat ya, ini sudah pas. Ya, ini juga sudah pas ya. Ya, kelihatannya sudah pas semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan merapikan kerangka sungkup ya. Ini mau saya pasang galaran bagian bawah kanan kiri menggunakan reng baja ringan. Yang di atas sudah menggunakan holo ukuran 23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kawan-kawan, sekarang saya akan memasang galaran bagian bawah samping ya, menggunakan reng baja ringan. Yang di atas sudah itu pakai holo ukuran 23 ya, 2 cm 3 cm. Kemarin tidak sempat disorot ya menggunakan video. Nah, sekarang ini baru nih kesempatan disorot pemasangan galaran bagian bawah ya menggunakan reng. Ini tujuannya apa? Agar kerangka sungkup paralon itu tidak lari ya, yang bagian bawahnya. Yang di bagian atas sudah. Bagian atas itu fungsinya untuk saling pegang memegang antara kerangka satu dengan yang lain. Yang bawah ini sebagai penguat juga ya, supaya nanti ketika dikasih sungkup plastik diguyur hujan itu kokoh ya, tidak ambruk. Nah, ini menggunakan kerangka baja ringan. Sebenarnya sih tanpa galaran samping bawah itu sudah kuat ya, karena ada besi ditancapkan ke dalam tanah. Tapi saya tidak yakin 100% akan kekuatan besi ya, makanya saya kasih galaran bawah samping menggunakan reng baja ringan. Nah, ini benar-benar kokoh ya. Ya. Waktu belum dikasih galaran atas apa itu holo 23, ini ringkih ya. Paralon itu ringkih sekali karena dia kan lentur ya. Jadi saya khawatir, saya tadinya tidak yakin kalau ini paralon ini bakalan bisa menahan beban UP dan paranet ya, apalagi ketika diguyur hujan ya. Nah, itu kan berat ya. Tapi alhamdulillah sudah terpasang kemarin itu kokoh ya, sudah dihujanin beberapa kali, kokoh. Nah, ini fungsinya ya. Ya, lanjut pantau terus. Alhamdulillah sudah jadi. Nah, sampai sana rapi kan? Rapi sekali. Nah, ini penampakan dari dalam nih. Nah, tuh. Polybagnya sudah terisi media semuanya ya. Tinggal semai rimpang. Nah, ini penampakan dari dalam. Nah, dari atas seperti ini ya, dari atas noh. Nah, ini bahannya paralon ya, paralon yang biasa untuk instalasi listrik gedung atau rumah ya. Nah, yang ini holo baja ringan ukuran 23 ya. Nah, kemudian yang di bawah ini, nah ini reng ya, reng baja ringan ya, kanan kiri ya, bagian bawah, galaran bagian bawah kanan kiri, yang kanan sebelah sana, kiri sebelah sana, ini kanan. Lalu ini diikat pakai anu ya, apa ini, tali yang biasa untuk pagar itu, namanya apa lupa saya. Tinggal narik, langsung tarik kencang, nah, ya seperti ini. Oke kawan-kawan, nah kita keliling ya. Ini kerangka jadinya seperti ini. Ini panjang bedengan 8 meter ya. Ini sisi sebelahnya
ya. Ya, rapi kan? Bedengan dikasih asbes ya, tadi ngaling-ngaling atau begisting, lalu dikasih kerangka sungkup menggunakan paralon instalasi listrik, lalu galaran-galaran untuk memegang kerangka paralon ini menggunakan holo ukuran 2-3 ya, 2 cm 3 cm ya. Lalu bagian kanan kiri yang ini menggunakan reng baja ringan ya. Ya, lalu pengikatnya menggunakan ikatan plastik ya, yang biasa untuk pagar-pagar apa itu fiber. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti disambung lagi di tahap berikutnya, yaitu tahap pemasangan plastik UV. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang telah menonton video sampai dengan selesai tanpa skip ya. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada subscriber setia yang telah memencet tombol subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan kawan-kawan dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, disehatkan badannya, dan diberkahkan kehidupannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Petani Organik Indonesia.